Bagi para penikmat makanan serba ikan laut, tentu tak asing dengan masakan bernama lempah kuning. Ya, kuliner khas Bangka Belitung ini tersohor tak hanya dari kenikmatannya saja. Tetapi bagi masyarakat Bangka Belitung, konon lempah kuning bukanlah sekedar makanan biasa, melainkan sebuah hidangan sakral penuh makna. Bahkan, lempah kuning dipercaya sebagai sajian pembawa keberuntungan hingga menjadi rahasia umur panjang. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Sebagai bukti dari ikoniknya masakan ini, sejak tahun 2015 pemerintah telah menetapkan lempah kuning sebagai warisan budaya tak benda nasional. Diolah dari ikan segar, lempah kuning hanya menggunakan ikan laut terbaik sebagai bahan dasarnya. Dari tenggiri, kakap, pari, dan juga tongkol. Menggunakan kunyit, terasi, asam jawa, cabai, dan lengkuas, lempah kuning identik dengan kuahnya yang pekat dan kaya rasa. Berbeda dari sup ikan pada umumnya, bumbu lempah kuning tidak ditumis terlebih dahulu. Masyarakat Bangka Belitung percaya, tanpa minyak pun bumbu bisa meresap pada daging ikan dan menimbulkan cita rasa yang khas. Disajikan dengan nasi panas, sensasi rasa asam pedasnya benar-benar terasa pecah di mulut. Menurut catatan sejarah, lempah kuning bukanlah makanan baru, tetapi sudah dibuat oleh masyarakat Bangka Belitung sejak ratusan tahun lalu. Sebagai daerah pesisir laut, masyarakat nelayan Bangka Belitung menyebut ikan laut adalah salah satu sumber pangan utama mereka. Bahkan Ifong, sebagai warga asli Bangka, menyebut hampir setiap hari masyarakat Bangka selalu mengkonsumsi olahan ikan laut. Jadi lempah kuning ini salah satu makanan khas ya, terfavorit dari Bangka ya. Makanan lempah ini memang setiap hari menu pasti disajikan ada ya. Jadi ikan itu nggak mesti dimasak, jadi olahannya bisa bermacam-macam, misalnya bisa buat kerupuk, buat empek-empek. Afif Malik, pengamat kuliner Nusantara, membenarkan jika lempah kuning adalah makanan asli dari Bangka Belitung. Afif menyebut memang ada keterkaitan erat antara masyarakat Bangka Belitung dengan lahirnya kuliner lempah kuning. Menurut Afif, kondisi geografis Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan sangat berpengaruh dengan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang sebagian besar bekerja menjadi nelayan. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Bangka itu adalah nelayan. Nah, disitulah kemudian faktor dominan terhadap penciptaan kuliner adalah mencari dari hasil di sekitar mereka hidup. Nah, karena dia mayoritas adalah para nelayan sehingga menu utama ikan itu menjadi andalan. Dan itu sebagian dimasak sebagai lempah. Koh Lim, salah seorang tokoh masyarakat Bangka, juga turut mengamini hal tersebut. Menurut Koh Lim, lempah kuning bukan masakan yang lahir secara tidak sengaja, melainkan memang dibuat secara terkonsep. Lempah kuning adalah sajian otentik yang tercipta karena adanya akulturasi antara masyarakat laut dengan masyarakat darat. Masyarakat laut atau nelayan menghasilkan ikan dan udang, sedangkan masyarakat darat menghasilkan berbagai tanaman rempah, salah satunya kunyit. Lempah kuning ini terbuat dari rempah-rempah yang ada di Pulau Bangka sendiri. Seperti kunyit. Kunyit itu hampir semua penduduk kampung itu semua ada tanam. Jadi mereka nggak perlu beli. Nah, kedua, ya dari bahan terasinya buat kuahnya ya. Itu mereka juga gampang untuk cari di pinggir laut. Itu mereka dapat dari udang sungkur, lalu diolah menjadi terasi. Tak salah jika menyebut bahwa lempah kuning tercipta dari sebuah pengetahuan luhur yang ada di dalam diri masyarakat Bangka. Uniknya, cita rasa lempah kuning yang asam pedas juga menggambarkan bentuk adaptif masyarakat Pulau Bangka terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal. Pada saat mengkonsumsi makanan yang pedas, ternyata suhu tubuh akan menjadi turun karena keluarnya keringat tubuh.
Selain rempah dan kunyit sebagai bumbu utama, salah satu kuncian wajib lempah kuning ternyata adalah terasi Bangka. Berbeda dengan warna terasi Cirebon yang pekat, terasi Bangka punya warna yang sedikit kemerahan. Dan keberadaan terasi Bangka pada lempah kuning hukumnya adalah wajib. Keunggulannya lempah kuning ini kita ada di bahan terasinya. Terasinya ini yang menonjol. Ini memang kalau buat masakan itu udah pasti the best punya lempah kuningnya. Kalau terasinya itu pasti di kuahnya ya, di kuahnya. Yang dominan di kuah pas kita masak itu dengan campuran bahan-bahan bumbu rempah-rempah ya, kunyit, laos, yang bahan bener-bener fresh banget. Kalau untuk di lempah kuning, itu ada ciri khas rasa terasi Bangka. Seandainya kalau dia pakai terasi Cirebon, itu udah beda. Menurut Afif Malik, lempah kuning yang dibuat dengan terasi asli Bangka memang menghasilkan cita rasa gurih yang berbeda dengan sup ikan biasa. Bahkan di beberapa sajian, lempah kuning juga dilengkapi dengan nanas sebagai penambah sensasi rasa segar. Terasinya Bangka itu luar biasa. Kemudian lempah ini kenapa dia khusus, rasanya spesial? Karena di kuah-kuah ikan di daerah yang lain tidak selengkap yang namanya lempah. Dia kan ada terasinya, ada asam jawanya, ada nanasnya, ada kulit kedondongnya, dan macam-macam. Dan sehingga rasa yang namanya lempah itu berbeda dengan daerah yang lain. Afif Malik menyebut perpaduan yang tepat antara ikan laut segar dengan racikan rempah inilah yang kemudian dipercaya menjadi cikal bakal nama dari lempah kuning. Dia itu menyatukan antara dua kata, jadi lem sama rempah. Nah, lem itu kan merekatkan, menyatukan. Jadi lempah itu adalah makna harfiahnya itu adalah menyatukan rempah-rempah yang sekian banyak itu, bumbu-bumbu itu menjadi satu taste yang khusus gitu. Di balik cita rasanya yang khas, lempah kuning rupanya bukanlah sekedar masakan rumahan biasa. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Bangka Belitung juga memanfaatkan hidangan sup ikan berkuah kuning ini untuk berbagai keperluan penting dan sakral. Dari upacara adat, acara hajatan keluarga, sampai menjadi menu utama untuk menjamu para tamu. Mereka percaya sup ikan lempah kuning menjadi pengejawantahan dari sebuah harmonisasi, kebersamaan, dan harapan kebaikan. Sehingga sampai sekarang, lempah kuning dipercaya sebagai makanan yang dapat memberi kebaikan dan keberuntungan bagi kehidupan. Dia kan hasil dari bumi di mana mereka tinggal. Turunannya kalau itu menjadi kuliner, itu kan bagian dari harmonisasi, Mas. Itu kan sajian untuk mereka berkumpul dengan keluarga, dengan tetangga, kemudian di hari-hari besar tertentu. Nah, sehingga makanan lempah ini memang sangat kuat di Bangka. Itu bagian dari mereka untuk kumpul. Nah, sehingga filosofinya apa lempah ini? Ya harmonisasi sebenarnya. Harmonisasi kepada alam, harmonisasi antar manusia sendiri. Ya, jika sebuah kata silaturahmi membawa keberuntungan dan umur panjang, pantas rasanya lempah kuning menjadi sebuah hidangan yang mewakilinya. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.